Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Rohmawati dari Prodi Agroekoteknologi akan menjelaskan tentang fungsi dan penggolongan hara pada bagian mobilitas nutrisi pada tumbuhan. Maksud dari mobilitas yaitu pergerakan nutrisi yang bisa berpindah pada bagian tumbuhan yang membutuhkan. Untuk bagian yang bisa berpindah atau mobile itu terdiri dari nitrogen, potasium, magnesium, fosforus, klorin, sodium, zinc, molibdenum. Dan untuk yang tidak dapat berpindah yaitu seperti kalsium, sulfur, iron, boron, sama koper. Untuk selanjutnya ini yaitu diagram tentang konsentrasi nutrisi pada tumbuhan. Jika konsentrasinya di bawah 90% itu dapat kekurangan vitamin atau bahkan beracun, tidak baik bagi tanaman. Untuk yang konsentrasi 90% sampai 100, untuk 90% itu setengah-setengah. Dan untuk yang 100% itu cukup untuk tanaman. Diagnosis visual gejala defisiensi untuk daun tua dan matang. Klorosis itu kekurangan nutrisi, daun yang kekurangan nutrisi. Untuk seragam yaitu kekurangan nitrogen. Dan untuk pada jaringan pembuluh atau bercak-bercak itu kekurangan magnesium. Untuk nekrosis atau kematian sel, daerah pucuk itu kekurangan kalium. Sedangkan jaringan pembuluh itu kekurangan magnesium. Untuk diagnosis visual gejala defisiensi bagian daun muda dan pucuk. Untuk klorosis itu kekurangan Fe atau seng. Maksud saya kekurangan besi. Dan pada jaringan pembuluh atau bercak-bercak itu kekurangan Zn atau seng. Pada nekrosis kekurangan kalsium, boron, dan koper. Dan untuk deformasi yaitu perubahan bentuk dikarenakan seng dan boron. Untuk diagnosis visual gejala toksisitas itu tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Nah, maksudnya itu bagian-bagian tumbuhan itu rusak karena organisme yang mengganggu, mungkin seperti hama menurut saya. Untuk daun tua dan matang, nekrosis itu bercak-bercak itu dikarenakan boron. Pucuk garis mempanjang atau adanya kadar garam yang tinggi akibat penyemprotan pupuk daun. Kalau untuk klorosis tidak terlalu spesifik dan mungkin tidak terlalu spesifik. Untuk selanjutnya yaitu unsur hara penyusun tanaman. Tanaman memerlukan 16 unsur. Yang pertama itu ada karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, fosfor, kalium atau potasium, kalsium, magnesium, sulfur, klor, boron, kaprum atau tembaga, mangan, ferum atau besi, zinc atau zinc, molibdenum. Mohon maaf tadi itu di bagian Cu di nekrosis di daun muda dan pucuk itu. Cu itu kaprum. Selanjutnya kembali lagi, tanaman yang kekurangan 16 unsur itu tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti manusia yang kekurangan vitamin, kekurangan gizi, sama dengan tumbuhan. Unsur hara esensial yaitu unsur hara esensial tanah. Unsur yang dibutuhkan tanah secara fisiologis dan aktif dalam metabolisme tanah. Kalau tidak ada, tanah akan mati. Unsur non-esensial yaitu unsur yang dibutuhkan tanah secara biologis dan berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan tanah. Kalau tidak ada, tanah masih bisa hidup. Dan untuk unsur fungsional yaitu unsur secara metabolis, berfungsi secara fisiologis, secara fisik, secara bentuk. Untuk esensial ada 16 unsur. 3 unsur yaitu C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen disuplai dari air dan udara. Dan 13 unsur lainnya yaitu makro, ada N, P, K, C, A, M, G, S, dan untuk mikronya yaitu F, E, Z, N, M, N, C, U, P, C, L, dan M, O. Dan untuk makro terdapat dalam tanah itu kurang lebih dari 500 mikrogram. Dan untuk mikro dalam tanah itu kurang dari 100 mikrogram. Komposisi nutrisi pada tumbuhan. Untuk jumlah esensial, elemen esensial pada jaringan tanaman. Untuk mayor elemen itu diperoleh dari air dan karbon dioksida. Untuk air, karbon dan oksigen dan karbon itu lebih banyak dari air. Itu maksudnya bulatan. Dan untuk mineral nutrients itu kebutuhannya untuk tumbuhan itu lebih sedikit daripada mayor elemen. Untuk makro itu ada bahan mineral, ada Ca, kalsium, magnesium, dan kalium. Untuk mineral dan PO ada P itu fosfor, dan untuk S itu sulfur. Untuk PO yaitu N itu nitrogen. Untuk rata-rata komposisi hara sebagian besar tanah itu ada nitrogen 1,52, kalium 1,47, kalsium 0,77, Cl itu klorin itu terdapat 0,73, Na natrium terdapat 0,37, magnesium 0,30, sulfur 0,26, fosfor 0,22. Beberapa makro
Na dan Cl lebih dari beberapa UH makro. Namun, Na bukan merupakan UH esensial bagi tanah. Sedangkan klorin sebagai UH mikro, tanah juga mengandung Si dan Al, tetapi tidak tergolong esensial. Untuk Si dan Al, Si yaitu silikon, untuk Al yaitu aluminium, tetapi tidak tergolong esensial. Nah, berdasarkan hasil penelitian para ahli telah menunjukkan bahwa tanaman terdiri dari kurang lebih 90%, terdiri dari air kurang lebih 90% dan bahan kering atau dry matter 10%. Bahan kering itu terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik. Menurut analisa kimia, ternyata kandungan bahan organik terdiri dari karbon 47%, hidrogen 7%, oksigen 44%, nitrogen sekitar 0,2%. Untuk penjelasan saya, insya Allah cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan. Dan untuk koreksi silahkan langsung dikoreksi, dan untuk pertanyaan silahkan bertanya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.